Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat banget nih kayaknya hari ini. Iya Pak, iya Pak. Ya Pak, semangat Pak. Katanya Pak mau traktir Pak. Fadil udah tahun. Iya. Alhamdulillah selamat panjang umur buat teman Pak. kita. Nah, sebelumnya gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Enggak Pak, saya ganti Pak. Ya Allah, ada yang sampai ganti tuh. Iya, Pak. Buset. Udah berkarya apa aja, Mas? Aduh, gimana ya Pak ya? Ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya agar materi-materi dapat masuk dalam pikiran kita. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin, berdoa selesai. Nah, ngomong-ngomong, ada yang masih inget gak? Kemarin Bapak mau jelasin apa? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Bagian perspektif Pak. Ya, benar sekali Mas Rijal. Hari ini kita mau belajar tentang bagian perspektif. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu bagian perspektif? Bapak apa sih Pak? Belum tahu ya? Belum. Belum. Ya, oke, Bapak jelasin tentang bagian perspektif. Nah, bagian perspektif itu adalah sebuah teknik menggambar untuk menampilkan visual 3 dimensi dari berbagai sudut pandang. Nah, bagian perspektif ini ada berbagai macam, yaitu 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, 4 titik hilang, dan matikan. Nah, pada hari ini, karena ini baru memulai materi baru yaitu bagian perspektif, kita akan belajar tentang 1 titik hilang. Nah, Bapak akan menjelaskan, mempraktekkan bagaimana cara membuat 1 titik hilang. Nah, dalam bagian perspektif kita harus menentukan yang namanya itu vanishing horizontal point. Apa itu vanishing horizontal point? Vanishing horizontal point adalah nggak lurus. Nah, kita harus menentukan yang namanya titik horizontal di tengah dalam membuat bagian perspektif. Nah, di situnya kita tulis V1, V2. Apa itu V itu apa Pak? V, oh iya, saya belum menjelaskan ya. Nah, V ini adalah vanishing point. Vanishing point merupakan titik terjauh dari garis horizontal ini. Jadi ini bisa menjadi patokan kita dalam membuat bagian perspektif itu. Nah, setelah ini karena kita mau membuat 1 titik hilang, kita menentukan yang namanya titik center atau titik tengahnya. Misal Bapak taruh di sini titik tengah. Nah, untuk membuat selanjutnya adalah kita menarik garis dari titik tengah ini. Misal kita mau bikin di bawah sini ya, kita tarik. Nah, dalam penarikan garis ini kita jangan ragu-ragu. Kita sebagai perupa aja, kita sebagai untuk belajar menggambar kita harus menarik garis secara luas. Ini untuk mengasah kita dalam melatih motorik kita dalam menggambar. Nah, selanjutnya kita bikin nih garis yang banyak. Nah, kita bikin, kita mau bikin persegi. Karena dalam bikin bagian perspektif kita membuat persegi. Nah, kita bisa tarik dari sini. Nah, kita sini, misal ini ya, kita bikin tuh tarik garis ini horizontal, lagi, tarik. Nah, kan ini nggak kelihatan kan garisnya kan? Nah, dalam menggambar bagian perspektif kita harus menekankan garis pada pola bidang apa ini namanya? Itu ya apa? Tidak rumus.
Nah, kita tekankan dengan yang tangan. Nah, beginilah contoh dari gambar perspektif 1/3. Ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Bisa katakan. Ya, Saya Pak ingin bertanya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Amirul Indrianto, absen 7. Mau tanya Pak, sebenarnya kegunaan bagian perspektif itu apa sih Pak? Ya, pertanyaan bagus dari Mas Fadli ya. Apa itu kegunaan atau contoh penerapan ya Mas ya? Contoh penerapan bagian perspektif ini. Nah, dalam menggambar bagian perspektif, contoh penerapannya itu kita bisa misal menggambar pemandangan jalanan kota Jakarta seperti itu lah Mas. Nah, kan dalam menggambar biasanya kita bayangkan ini kan kita memakai satu titik hilang. Nah, di dalam satu titik hilang ini bayangkan kalau untuk menggambar pemandangan kota atau suasana kota kita bisa menerapkan dengan cara seperti ini. Kita menggambarkan misal contohnya ini jalan raya. Nah, dalam perspektif yang kita lihat itu dari jauh semakin mendekati kan dari kecil semakin ke semakin Besar. nah, semakin besar. Betul banget Mas. Lalu Semakin lebar. lebar juga bisa. Nah, itulah perspektif kita, semakin mendekat semakin besar atau lebar. Nah, dalam menggambar kita bisa menggambarkan di sini ada gedung besar. Ini bagian gedung, ini jalanan. Nah, begitu Mas Fadli. Paham Mas Fadli? Paham Pak. Paham ya. Terima kasih Mas Fadli yang bertanya. Saya kasih nilai poin 1. Untuk teman-teman juga bertanya ya. Nah, udah paham semua ya ini ya? Paham Pak. Paham semua? Paham? Paham. Alhamdulillah. Karena jam pelajaran kita hampir habis, jadi evaluasi dari bagian perspektif ini adalah bagaimana cara kita menentukan visual atau pandangan kita dalam membuat sebuah karya agar nampak seperti 3 dimensi dalam juga yang 2 dimensi. Dan untuk membantu menjelaskan informasi secara kompleks dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini tentang bagian perspektif. Semoga teman-teman semua bisa menerapkannya dan bisa mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagian perspektif ini. Nah, pada minggu depan kita akan belajar tentang bagian perspektif 2.9. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, alangkah baiknya agar kita selamat dalam perjalanan pulang maupun kegiatan-kegiatan lain. Untuk semuanya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai, hati-hati di jalan dan selamat melakukan aktivitasnya. Oke, terima kasih Pak. Udah, duluan ya. Ya, Pak. Kalau mau pulang bisa langsung pulang.